Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di Akan Shop. Tempatnya bisa jadi satu opsi kalau teman-teman butuh sebuah senapan angin dengan harga murah, tapi untuk bagian dari kualitas terutama akurasinya tetap yang terbaik. Oke, video kali ini saya khususkan buat teman-teman yang pengen ambil unit Predator Mini, baik di toko kita maupun di tempat lain. Yang pertama mungkin karena faktor unitnya itu promo, atau mungkin karena ya unitnya itu banyak hingga dipromokan. Baik di tempat ini maupun di tempat lain, terutama saya khususkan di toko kita ya. Tak kasih sebuah opsi kalau teman-teman daripada ambil unit Predator Mini yang sudah terkenal seperti itu tadi ya, kenceng tapi boros untuk bagian dari penyimpanannya. Tak kasih beberapa opsi kalau teman-teman pengen terutama dapetin unit dengan harga yang hampir sepadan atau mungkin di bawahnya, yang sudah punya untuk bagian dari jangkauan yang tinggi, untuk bagian dari jangkauannya, dan untuk bagian dari penggunaan yang lebih bagus lagi. Bagus ya. Mari kita mulai untuk pembahasannya. Daripada ambil Predator Mini, mending ambil unit ini saja. Oke, sebelum kita atau saya ngasih sebuah rekomendasi unit selain Predator Mini, mending kita bahas dulu kenapa unitnya itu kurang disarankan kalau teman-teman pengen ambil unitnya. Oke, ini dia untuk unitnya teman-teman. Predator Mini salah satu unit yang selama saya dulu masih pegang nomor adminnya, saya sering jelaskan juga lebih baik ambil unit yang lainnya. Mungkin karena adminnya sudah berbeda ya, terutama di channel ini mungkin agak sedikit ya harus dipertimbangkan lagi. Oke ya, unit Predator Mini ini salah satu unit Predator dengan harga yang paling murah. Seperti kita ketahui untuk unit-unit Predator itu kita mengenal dari beberapa unit seperti unit tabung bocap. Bentar. Ya ampun, angleran lagi. Nah, ini aja. Nah, seperti unit tabung bocap, terus unit OD38 yang versi long. Kalau dibandingkan dengan unit ini tuh harganya jauh banget untuk perbedaannya. Bola balik guys, sebentar teman-teman. Nah, harganya yang paling murah dan untuk bagian dari penggunaan pastinya buat teman-teman yang memang mencari sebuah unit Predator untuk harga yang memang terjangkau, unit ini tuh pasti jadi salah satu pilihan pertama biasanya. Tapi ada beberapa alasan kenapa unit ini tuh harus dipertimbangkan. Yang pertama, ukurannya ya, ukurannya seperti kita ketahui ya, untuk unit dari Predator itu dia punya salah satu power yang memang terkenal besar, baik yang OD38, bocap dan lain sebagainya itu memang terkenal besar untuk bagian dari powernya. Yang Mini dia juga punya power yang besar untuk unitnya. Jadi untuk penumbangan hewan buruan ukuran sedang ya, kalau musuhnya unit ini tuh sudah enak, sudah bisa. Tapi dari powernya yang besar itu tadi, unit Predator Mini itu punya salah satu kekurangan, yaitu di bagian penyimpanannya ya. Oke, penyimpanannya dia itu yang kurang. Kalau kita ukur ini untuk panjang rata-rata untuk penggunaan dari tabung Predator Mini itu paling panjang biasanya di 17 sampai 18 cm untuk penyimpanannya. Kalau kita bandingkan untuk unit ini kan pakai OD38, terus ketebalan dural rata-rata untuk unit-unit Predator Mini dia itu pakai antara 6 sampai 8 mili, tergantung juga. Tapi kebanyakan rata-rata sekarang pakai 6 untuk ketebalan dari duralnya di Predator Mini. Kalau kita lakukan pengurangan, mungkin untuk unit ini tuh seumpama bersihnya dia itu di ukuran OD32 untuk bagian dari dalamnya. 32 untuk dalamnya, kemungkinan besar ya kalau kita hitung-hitung kasar ya. Terus untuk bagian dari ukuran panjangnya dia cuma 15 cm. Otomatis untuk bagian dari daya tampung angin yang masuk ke dalam sini nanti juga nggak sebesar unit-unit yang lainnya. Oke. Nah, maka dari itu unit Predator Mini untuk penyimpanannya harus diperhatikan dulu. Ada beberapa unit Predator, nggak semua sih unit Predator Mini itu boros, karena beberapa unit Predator Mini itu dia ada termasuk tergolong irit dan termasuk sedang. Beberapa juga ada yang boros, karena yang pertama memang dari bagian sininya per hammer yang ada di belakang itu juga tergantung. Kadang-kadang ada per hammer yang panjang tapi dia itu sedikit lembek, sedang ke lembek. Jadi untuk bagian dari penggunaan powernya itu nanti dia dapat untuk bagian sedang, power sedang ke power iritnya untuk penggunaannya. Kalau powernya untuk pernya ya, per hammernya itu dia keras dan kaku, itu nanti bakal ngaruh bagian dari penyimpanan. Oke, jadi untuk bagian dari penyimpanannya itu nanti bakal boros. Sama untuk pembukaan ruang apa itu jenis terminal anginnya di sini nanti juga lumayan boros kalau dapat power yang untuk pernya itu keras. Maka dari itu beberapa kali untuk
Predator Mini itu kalau saya ngambil sendiri, seringkali saya coba tes dulu, cek di bagian dari mano, angin di berapa PSI, habis itu untuk satu kali tembak dia itu kenanya sisanya di berapa PSI, sering saya cek sendiri Predator Mini. Kalau mungkin ketika unitnya itu pas saya coba, ternyata dalam beberapa kali tembak, mungkin maaf, baru saya pompa di 2200 PSI, saya langsung kecilin untuk bagian dari pernya, setelan powernya. Terus untuk bagian dari konsumsi anginnya masih besar, biasanya saya lebih kurangin untuk bagian dari kekerasan daya tekannya di bagian dari setelan power belakangnya. Oke, nanti seumpama sudah tergolong sudah sangat mundur untuk bagian dari pernya, berat setelan powernya ini seumpama sudah sangat mundur, terus hampir lepas, tapi untuk bagian dari powernya sudah, ya untuk pengurangan masih besar sih, untuk bagian dari pengeluaran itu masih besar, tapi sudah sangat berkurang. Terus menurut teman-teman masih boros, itu nanti juga ya motong untuk bagian dari pernya, lebih baik dipotong saja. Dan itu juga harus dipertimbangkan mungkin untuk bagian dari pemotongannya, karena kalau kebanyakan motong itu nanti malah hilang semua power yang untuk ngeluarin minusnya dan power yang kita inginkan, biasanya kayak gitu. Terus karena powernya yang besar, dia juga punya salah satu kelemahan untuk bagian dari daya jangkaunya. Jadi ini untuk bagian dari laras dia paling panjang ini di 40 cm, 40 cm sih kebanyakan untuk Predator Mini. Ada juga yang lebih pendek malahan di jarak 35, maaf, untuk panjangnya itu di 35 cm itu ada. Tapi untuk bagian dari penggunaan rata-rata sekarang lebih banyak condong penggunaan 40 cm. Ini cuma selisih 5 cm, tapi itu sangat berpengaruh untuk Predator Mini, kurang lebih segini. Nah, oke ya, kurang lebih segini. Powernya besar, otomatis ya harusnya untuk bagian dari jembatannya itu juga agak panjang sih, karena untuk jembatannya pendek otomatis nanti juga bakal ngaruh ke bagian dari jarak jangkauan teman-teman ketika akurasi. Nanti juga ya mungkin agak sedikit terkendala untuk jarak yang agak jauh, di jarak 30 ke atas itu nanti juga bakal terkendala, karena untuk unit Predator Mini itu untuk pengenalan terbaiknya biasanya paling tinggi di 30 meter biasanya, tapi tergantung untuk bagian dari power, mimis yang kita pakai, dan juga settingan yang kita mainin. Oke, kayak gitu. Untuk harga oke sih, dia paling murah. Untuk bagian dari ukuran dia memang ukuran kecil, dan untuk bagian dari variasinya untuk unit Predator Mini itu dia juga banyak banget, mulai dari posisi ininya yang dibuat lipat untuk bagian dari power belakang, habis itu di depan dikasih stang AK, itu juga sering banget ditemuin. Kalau teman-teman pengen itu ketahui untuk bagian dari power, rata-rata untuk yang model AK biasanya yang lebih boros daripada yang model standar kayak gini. Nggak menutup kemungkinan juga sih model AK itu dia lebih irit daripada yang standar, karena beberapa kali saya tes akurasi untuk unit yang AK itu kebanyakan ya agak boros. Kalau unit yang standar kayak gini malah lebih banyak iritnya sih belakangan ini, terutama dalam semingguan. Untuk unit ini saya hafal itu di model frame-nya teman-teman. Kita ada dua model frame, satunya kotak-kotak kayak gini, yang satunya los-losan. Jadi dia cuma kotak di 1-2 kotak, habis itu di sini flat, nggak ada kayak tambahan manik-maniknya itu ada. Untuk yang model kayak gini kurang lebih saya hitung-hitung setiap saya akurasi dalam 1 minggu ini saya sudah akurasi 6-7 untuk unit ini. Ya hampir setiap hari sih kalau kita buat rata-rata harian ya untuk pengeluarannya unit Predator Mini dari toko. Tapi nggak setiap hari, kadang satu hari ada 3, satu hari ada 2. Maka dari itu saya hitung-hitung rata-rata kalau nggak salah di 7 unit. Untuk yang model kayak gini saya hitung ya, saya untuk bagian dari jumlah tembakannya itu di 4 untuk pengenaan akurasinya itu sudah sangat tinggi untuk bagian dari pengeluarannya. Kalau saya hitung untuk bagian dari termasuk untuk bagian di grouping biasanya untuk unit Predator Mini itu di 3. Di situ saya eksekusi untuk bagian dari akurasi. Itu pun juga 2 kali pompa saya biasanya teman-teman. Jadi pompa pertama di 2200, setelah itu saya lakukan untuk grouping 3 kali tembak. Habis itu saya cek lagi, kalau masih di 2000 masih oke lah, saya lanjut. Habis itu seumpama di penggunaan akurasi, terus untuk bagian dari powernya itu udah dengeran banget, untuk suaranya itu udah mulai pelan, biasanya saya cek itu nanti harus saya pompa dulu. Habis itu saya akurasi lagi, lanjut akurasinya. Jadi videonya tak jeda, baru tak lanjut. Untuk model yang kayak gini ya, yang kotak-kotak kayak ini agak boros teman-teman.
Tapi untuk bagian dari keborosannya nanti bisa diakalin untuk bagian dari setelan powernya, karena beberapa kali unit yang kayak gini saya putar, saya mundurin untuk bagian dari setelan powernya, jadi dia masuk sedang untuk pengeluarannya, tapi masih bisa disebut ya agak besar sih untuk bagian dari pengeluarannya. Oke. Terus untuk unit ini itu lebih cocok ke penggunaan segap atau jarak dekat, yaitu tadi teman, pengaruh dari powernya yang besar, terus untuk bagian dari larasnya yang pendek. Oke, itu penjelasan kenapa unit Predator Mini kurang tepat kalau teman-teman pengen ya dapat unit yang irit, terutama untuk penggunaannya ya. Nah, sekarang tak kasih contoh unit-unit yang untuk harganya itu dia ada yang di bawahnya Predator Mini, tapi untuk bagian dari keiritannya dia itu jauh lebih irit, dan untuk bagian dari speknya dia itu jauh lebih tinggi. Oh ya, untuk unit Predator Mini di 2.200.000 ya, kita main di patokan harga 2.200.000. jadi kalau teman-teman merasa untuk unitnya itu Predator Mini ini kurang, maka nanti bisa diambil untuk rekomendasi unit yang untuk harganya itu yang itu tadi, di bawahnya atau mungkin di harga yang lebih murah lagi. Oke, unit pertama tak ambil dari keluarga Mouser. Jadi Mouser itu kita ada dua pengerjaan, ada yang full CNC sama yang biasa untuk pengerjaannya ya. Kalau yang full CNC itu nanti ada di unit Jawara Mouser, unitnya masih ada di atas sana, jadi nggak bisa saya turunin. Itu harganya kalau yang terutama di penggunaan magazin, dia itu harganya di 2 juta pas. Mouser yang Jawara Mouser magazin itu kita di 2 juta pas untuk bagian dari harganya. Kalau yang single shoot itu di 1,8. Lumayan, kita lebih hemat 200.000, dan 200.000 yang harga normal di Predator Mini itu bisa kita alihkan ke unit itu mungkin ya. Ini contohnya unit Mouser OD32. Jadi Mouser itu teman-teman bisa ambil di beberapa OD. OD38 dia terkenal untuk bagian dari power, dan juga ya untuk konsumsi angin dia bisa dikatakan sedang untuk penyimpanannya. OD32 dia terkenal untuk bagian dari ukurannya yang benar-benar pas. Jadi untuk bagian dari ukuran pengeluaran angin dan juga untuk bagian dari tabung serta power dia itu masuk sedang. Ini nggak kecil nggak besar. Jadi untuk OD32 kayak yang di belakang ini dia itu masuk unit yang bisa dikatakan pas untuk bagian dari ukurannya. Maka dari itu OD32 sering jadi incaran untuk penjualan atau pembelian di unitnya itu. Kalau nggak gitu teman-teman nanti bisa ambil di unit OD28 kalau pengen untuk bagian dari unitnya itu kecil ya, kecil untuk bagian dari ukuran tabung, dan untuk bagian berat dia itu bagus banget, wenteng untuk unitnya. Oke. 28 sama 32 ini contohnya. Bentar. Nah, 28 saya masih ada di unit ini contohnya, kecil untuk unitnya. Jadi untuk bagian dari tabung dia kurang lebih untuk ukurannya itu kurang agak gede dikit kalau kita bandingkan dengan Monel. Untuk bagian dari ukurannya memang kayak gitu. Di 28 kayak gini. Kalau di 32 agak gede dikit. Jawara Mouser sama Mouser yang biasa kayak gini tuh untuk ukuran tabungnya pas, tapi untuk bagian dari bahannya yang beda. Kalau Jawara Mouser bahan tabungnya itu pakai stainless tapi yang lebih kuat. Terus untuk bagian dari aluminiumnya yang dia pakai untuk bagian dari chambernya itu dia juga lebih bagus. Kalau Jawara kayak gini aluminium ya stainlessnya itu juga termasuk kategori stainless yang udah kuat sebenarnya, tapi untuk kekuatannya kalah kalau kita bandingkan dengan unit dari Jawara Mouser. Maka dari itu Jawara Mouser dia untuk bagian dari harga lebih tinggi, dan untuk bagian dari kualitas dia juga lebih bagus untuk unitnya. Jawara Mouser itu masih ada di atas teman-teman, jadi nggak bisa saya keluarkan sekarang. Harganya sisa yang single shoot yang harga 1,8 untuk unitnya. Nah, unitnya kayak gini, Jawara Mouser yang OD32. Ini kebetulan tinggal yang single shoot yang harganya 1,8. Coba tak buka ya untuk unitnya ya. Soalnya untuk bagian dari magazin memang benar-benar jadi incaran untuk unit Jawara Mouser. Dia itu 2 track untuk bagian dari penggunaannya, dan untuk bagian dari permainan tracknya itu dia juga normal semua. Kalau kalau Mouser kayak gini, setiap saya lakukan pengetesan track pertama biasanya saya dapetin 2 track biasanya sama, tapi untuk bagian penggunaan saya pakai track maksimalnya di track yang tinggi. Unitnya kayak gini, Jawara Mouser ya. Ini saya bentar, saya takut kalau unitnya itu jatuh teman. Kayak gini. Alah,
Loh, kan barangnya itu kayak gini. Jawara Moser. Ya, untuk unitnya itu single shot ini, tapi untuk bagian dari kelengkapan masih ada magazinnya juga. Saya juga agak bingung. Nah, ini single shot bagian dari mesinnya, mesin single shot ya. Nah, tapi untuk bagian dari kelengkapan dia juga ada magazinnya. Oke, ini yang saya bilang tadi, unitnya itu dia lebih bagus karena yang pertama, nah pengerjaannya sudah CNC. Chambernya dia itu sudah CNC. Ini untuk bagian dari aluminiumnya juga pakai itu, kalau nggak salah TP6 atau apa ya, alloy TP6, lebih kuat. Yang pertama, stainlessnya dia itu pakai stainless yang untuk bagian dari pemanasannya itu sampai dia penyepuhannya itu benar-benar sangat tua untuk bagian dari stainlessnya, bagian dari tabung. Terus dia sudah ada untuk bagian dari couplernya juga. Saya pakai lah untuk unitnya nantilah. Oke ya. Gini, dia itu biar untuk permainannya sekalipun pakai satu track saja, untuk bagian dari penggunaannya itu udah bagus banget, udah mantep banget. Ini kayak gini, jet lever ya untuk unitnya ya. Oke, tutupnya juga pakai aluminium, udah full besi pokoknya. Dan dia sudah dilengkapi dengan sebuah peringatan juga. It's not a toy, bukan mainan. Oke ya. Jawara Moser, kalau teman-teman punya uang 2.200.000 daripada beli ambil Predator Mini yang boros, ini unitnya itu udah wirid banget. Oke, itu tadi dari Moser. Kalau teman-teman pengen ambil yang OD38, jarang sih untuk pengguna OD38 sekarang. Paling-paling ya kalau memang benar-benar nggak langganan yang ambil yang ambil OD38 saya. Salah satu orang dari Nusa Tenggara kalau nggak salah, namanya Pak Syahrul atau panggilannya Pak Rulkan. 5 kali orderan ambilnya di OD38. Oke. Kalau teman-teman butuh sebuah unit yang harganya masih sama di 2,2, ini bisa. OD38. Ini 2,2 untuk harganya. Efek airguns, power oke, untuk bagian dari tabung penyimpanan juga bagus banget untuk unitnya. Bikin sudah support. Kalau Predator Mini itu tadi belum cocok untuk penggunaan bikin. Nah, bisa sih kalau mungkin di jarak 10 meter 15 masih bisa. Nah, ini unitnya FX Airgun OD38. Oke. Cuma untuk bagian dari OD38 koper kayu ya. Biasanya sering terjadi kendala sebuah penyusutan angin yang cepat. Saya juga agak gimana ya, kurang paham sih antara untuk bagian dari sambungan sini sampai sini. Dia itu yang kurang rapat, mungkin kayak gitu sih. Karena rata-rata OD38 saya sering banget ngompak, terutama yang ada di sini. Nyala, oke. OD38 ada efek airguns, terus kalau pengen ambil Marauder ya, Marauder itu juga lebih oke daripada Predator Mini. Kalau ukuran memang sih dia lebih gede. Jadi seumpama teman-teman memang mengambil di bagian dari ukurannya, unit Marauder dan lain sebagainya itu tadi memang belum cocok. Oke, tak kasih salah satu unit juga yang untuk bagian dari harganya itu sama di unit dari Morgan Classic yang ada di kita. Agak timbang sih sebenarnya kalau saya bandingkan antara Morgan Classic dan juga unit Predator Mini. Tapi nggak apa-apa, kalau teman-teman pengen lihat untuk bagian dari speknya tak kasih juga. Kita pindah ke sana. Nih, enggak ke sana enggak. Nanti. Morgan Classic. Speknya hari ini Sabtu, ini saya buat videonya itu Sabtu teman-teman, tanggal 13 Desember. Kita balik untuk bagian dari kameranya. Nah, Morgan Classic ada dua warna kita, merah dan juga hijau. Spek bikin, full bikin. Jadi kalau teman-teman pengen gunain di sedang mungkin masih oke sih untuk unitnya. Untuk penggunaan semal memang kurang disarankan karena nanti bakal ngehancurin untuk bagian dari badan hewannya. Kasihan, udah kecil nanti kena power kayak gini. Ya, mungkin terlalu cepat sih untuk bagian dari pengeluaran rohnya juga nanti. Morgan Classic. Kayak gini untuk barangnya ya. Pemanjang sih untuk bagian dari ukurannya. Bentar. Jadi memang kurang cocok kalau teman-teman memang membutuhkan unit yang ukurannya kecil.
panjang nih. Ini kalau ukurannya pol, kita ukur dari ujung laras sampai ujung popor belakang, kurang lebih di 1 meter 70 cm. Gak sampai 1 meter 1,4 panjangnya. Sini saya. Ininya kayak gini. Ini full big game, laras panjang 70, bagian dari tabung OD27. Ini penggunaan untuk daya simpan atau daya pompa dengan ukuran PSI yang besar. Unit ini tuh cocok untuk penggunaannya nanti. Nah, jadi kalau teman-teman ingin ambil unitnya, terutama untuk pengejaran di bagian dari penyimpanan yang irit, penyimpanan yang besar, ini bisa jadi salah satu opsi. Merah ada kayak gini, hijau contohnya kayak gini. Ini harganya sama 2.200.000. Oh, tambah 50.000 deh sekarang. Selisih 50.000 untuk unitnya. Morgan Classic. Bisa jadi salah satu pertimbangan kalau teman-teman butuh unit dengan ya mungkin harga di kisaran sama untuk bagian dari harganya, tapi untuk bagian dari penyimpanan terutama power dan jarak jangkauan yang tinggi, unit ini bisa jadi salah satu opsi juga. Oke. Kalau nggak gitu teman-teman bisa jangan itu. Sebenarnya saya pengen merekomendasikan salah satu unit juga dari Pasopati, tapi harganya sudah di atas 2,2. Ini aja yang selisihnya 50.000. Jadi di 2,2 pas. Sekarang naik di 50 untuk unitnya. Oh, enak sebenarnya untuk bagian dari power di game. Kayaknya untuk unit ini sudah ngatasi banget sih. Jarak 70 untuk penggunaan akurasinya juga masih bagus banget. Oke. Atau mungkin teman-teman kalau pengen cari gejruk yang bagus, Sanaji yang udah 25 untuk penggunaan harga di 2.200.000 dia tuh ada. Kita 22 pas sih kalau nggak salah untuk bagian dari Sanajinya itu yang udah 25 untuk unitnya. Nah di atas ini jadi perlu kita ambil. Kayaknya sisa yang udah 22 teman-teman. Sanaji gejruk andalan. Ini salah satu unit yang bagus banget. Dari kelengkapan part keasliannya unit Sanaji itu terjamin banget karena dia itu punya sebuah STKS, seri STKS dan juga nomor seri di bagian dari chamber unitnya itu sudah tertata. Nggak bakal ketukar sih kalau unitnya itu nggak dikeluarin. Dan untuk pengeluaran pun juga kadang-kadang unitnya itu udah dicantolin semuanya. Jadi kayak spare part kayak gini. Terus untuk bagian dari spare part tambahnya kayak gini. Sama STKS kayak gini. Itu biasanya sudah dikeluarkan bareng-bareng sama unitnya. Jadi dijadiin satu bundle sehingga untuk bagian dari keasliannya terutama STKS-nya dia nggak ketukar. Sanaji mantap banget ini. Ini keluaran 2025 pas. Jadi dia juga punya salah satu nomor percetakan tahunnya, pembuatan tahunnya. Oke. Di game sudah cocok, dia ada di 6 track untuk unit ini. Jadi kalau teman-teman punya uang segitu terus ambil di unit Predator ini, mending ambil di unit Sanaji saja. Panjang sih tapi bisa jadi salah satu opsi juga. Oke, singkat selesai untuk bagian dari pembahasan kita hari ini. Spill dikit untuk bagian dari pengiriman ya terutama ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah order, dan untuk bagian dari pengirimannya moga-moga lancar, terutama ketika sampai di sana moga-moga nggak ada kendala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tutup. Sampai jumpa.